Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno, anak-anakku semuanya, dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Mari sebelum kita awali pembelajaran materi kali ini dalam pelajaran PPKN, kita awali dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan baca basmalah kali ini dalam pembelajaran kita bersama-sama. Mudah-mudahan berjalan lancar dari awal sampai akhir dan dimudahkan oleh Allah kita untuk memahami materi yang kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semuanya, materi kali ini yang akan Pak Yatno sajikan, kita melanjutkan materi yang kemarin yang sudah Pak Yatno cuplikan, yaitu kita akan membahas yaitu mengenai integrasi sosial. Integrasi dalam kehidupan sosial ya. Ada gambaran bahwa dalam integrasi sosial ini itu dari kata integrasi itu bersatu, berkumpul. Ya. Akan kita bahas lebih lanjut materi pada kali ini. Kalau kita lihat, kita tengok keadaan masyarakat Indonesia, masyarakat kita ini ya, di Indonesia ini terdiri berbagai aneka ragam. Maka sudah sangat layak dan pantas kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk apa? Untuk sebagai pengikat penguat adanya integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita bahas materi kali ini, yaitu mengenai integrasi dalam kehidupan sosial ya, bersama Pak Yatno. Apa saja ya dalam materi kali ini, satu persatu kita kupas bersama-sama ya. Yaitu pertama dengan pengertian integrasi sosial. Pengertiannya apa integrasi sosial itu? Dari kata integrasi sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pembauran sesuatu tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi integrasi itu pembauran dari berbagai macam keanekaragaman, pluralitas yang berbaur menjadi satu hingga terjadilah satu kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial ini merupakan kebalikan dari konflik sosial ya. Kalau konflik sosial kan terjadinya perpecahan, perselisihan. Kalau integrasi itu keutuhan, kesatuan, berkumpulnya menjadi satu yang utuh. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Itu integrasi sosial. Unsur yang berbeda-beda ini meliputi antara lain seperti ras, etnis, agama, bahasa, sistem nilai, dan sebagainya. Tentu anak-anakku semuanya dapat menjadikan contoh yang lain juga. Apa yang berbeda-beda kemudian menjadi satu. Integrasi sosial sangat penting dalam rangka apa? Mencapai tujuan terbentuknya masyarakat yang harmonis, masyarakat yang tentram, keteraturan sosial dalam masyarakat. Itu integrasi sosial pengertiannya ya. Lanjut. Kemudian proses terwujudnya integrasi sosial itu bagaimana? Nah, proses terwujudnya integrasi sosial adalah diawali terjadinya konflik dalam masyarakat. Adanya konflik perselisihan. Nah, konflik tersebut direndam melalui akomodasi sehingga pihak-pihak yang berkonflik itu bisa bersatu. Tahap akhir proses integrasi sosial adalah terjadi asimilasi antar pihak yang menjalin koordinasi antar pihak satu dengan lainnya. Itu akhir dari proses integrasi sosial ya. Akhirnya setelah terjadi konflik, ada apa? Pihak-pihak yang ingin
mendamaikan melalui akomodasi, sehingga terjadi asimilasi antar pihak yang saling berkonflik, terjadi koordinasi dengan baik. Dengan proses panjang ini akhirnya memberikan kesadaran bahwa setiap masyarakat harus bersatu di dalam menghadapi yaitu pihak yang bertikai, ya. Itu proses terjadinya. Next, lanjut. Kemudian bentuk-bentuk integrasi sosial yaitu antara lain integrasi normatif. Terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Adanya tujuan yang sama. Contohnya masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan, yaitu bangsa Indonesia, negara dalam hidup dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun beda budaya, agama, ras, adat, dan sebagainya. Yang kedua, bentuk integrasi sosial yaitu integrasi fungsional, terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, berbagai suku yang ada mengintegrasikan dirinya melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis itu melaut, Jawa pertanian, Minang pandai berdagang. Itu mereka bersatu, orang-orang Bugis yang fungsinya memiliki profesi yang sama, melaut. Orang Jawa berpetani, Minang berdagang, ini bersatu, terjadilah integrasi. Maka kalau kita lihat banyak orang-orang Minang itu yang merantau kemudian membuat persatuan pandai berdagang dimanapun banyak ada tersebar. Bentuk integrasi sosial yang lain, integrasi koersif, terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contoh, penguasa menggunakan cara koersif, ya, ini, agar terjadi kesatuan dengan kekuasaannya menggunakan cara koersif. Next, lanjut. Faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Jadi ada faktor pendorongnya, ada faktor penghambat untuk terjadinya integrasi sosial. Pertama, faktor pendorong. Apa saja? 1. Toleransi terhadap kelompok yang berbeda kebudayaannya. Toleransi yang tinggi itu akan mendorong terjadinya integrasi sosial. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi dari berbagai golongan masyarakat. Tidak ada diskriminasi, ada keseimbangan. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jadi menghargai, dihargai. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, menerima masukan, perubahan, terbuka sikapnya. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Ini menghilangkan prasangka yang negatif. Adanya unsur budaya yang sama, hilanglah prasangka negatif. Bersatu. Misal budaya Jawa, orang yang berbudaya Jawa merantau di Kalimantan, di Sumatera, mereka bisa terintegrasi karena ada persamaan unsur-unsur kebudayaan. Kemudian yang 6, perkawinan campuran. Ini juga mendorong terjadinya integrasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Ada musuh bersama dari luar, kompak bersatu, terjadilah integrasi. Itu pendorong faktornya. Lanjut. Kemudian faktor yang penghambat, yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajmukan atau pluralitas. Kondisi masyarakat yang terisolasi, itu menghambat adanya integrasi sosial. Ketiga, masyarakat kurang memiliki ilmu pengetahuan. 4. Terdapat perasaan superior salah satu kelompok. Itu faktor-faktor penghambat dari integrasi sosial.
Manfaatnya apa integrasi sosial? Manfaatnya antara lain A. Menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram karena terjadi integrasi sosial, tidak terjadi konflik, akan jadi tentram karena teratur, harmonis. B. Memberikan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang C. Melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya, ya, bisa menimbulkan kebudayaan baru. D. Mampu memberikan sikap kepedulian antar sama meskipun berbeda dalam suku, budaya, negara, dan lain sebagainya. Yang E. Menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atau kuat, ya. Manfaat integrasi. Itu pembahasan kali ini yang Pak Yatno sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya jadi paham. Ada kurang lebihnya Pak Yatno dalam menyampaikan pembahasan materi kali ini, mohon maaf. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini akan semakin menjadi paham dan jelas. Terima kasih, salam sehat, tetap ceria. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.